Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anak-anak ibu semuanya yang kelas 8 dan 9 yang menerima PIP, dan selamat pagi kepada Bapak Ibu Wali Murid yang mendampingi Ananda, dan yang terhormat Bapak Ibu Majelis Guru SMP Negeri 29 Batam, dan yang sudah hadir di tengah kita juga ada narasumber kita dan beserta ibu kurikulum kita. Jadi untuk kegiatan kita di hari ini berkaitan dengan prosedur penerimaan dan pelaporan PIP. Nah, jadi di hari ini diusahakan ketika sudah ada sosialisasi, Bapak dan Ibu sudah memiliki gambaran terkait pelaporan PIP nantinya, dan kemudian prosedurnya untuk pelaporan setelah pencairan dana dari PIP. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya walaupun kita tidak dapat berkumpul secara langsung, tetapi kita dapat berkumpul secara virtual seperti ruang maya hari ini. Baik Bapak dan Ibu semuanya yang ada di ruang maya ini, untuk mempersingkat waktu, ada baiknya kita akan mendengar secara langsung yang berkaitan dengan PIP. Nah, di sebelah kita sudah hadir ibu kurikulum kita. Kepada Ibu Ida dipersilakan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang saya hormati Bapak Ibu Wali Siswa dan Bapak Ibu Guru yang bergabung di sini. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, melimpah rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi nikmat berkumpul secara virtual. Dan tak lupa sholawat beriring salam sama-sama kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu yang berkenan untuk join bersama dan mengetahui bagaimana sih apa sih sebenarnya PIP, bagaimana penyaluran dana PIP, kemudian bagaimana penarikan dananya, dan bagaimana sih dana kok harus dikembalikan, bakal kembali ke kas negara. Mungkin ini nanti beberapa rangkaian kegiatan yang akan kita lewati bersama. Jadi untuk yang pertama kita kenalkan dulu program Indonesia Pintar. Ini sebenarnya masuk ke program Indonesia Pintar ya, dalam bentuk kartu Indonesia Pintar. Ini sasarannya itu adalah untuk pendidik dari pendidikan dasar dan menengah. Pendidikan dasar itu SD dan SMP, menengah itu SMA, SMK, itu nanti insya Allah dapat KIP-nya. Kemudian pendidikan tinggi berarti untuk mahasiswa. Baik, untuk ini PIP Dikdasmen sebagai penguatan akses pendidikan, ini saya rasa nggak perlu ya. Kemudian kita langsung ke tujuannya, yaitu sebenarnya untuk meningkatkan akses bagi anak usia 6 tahun sampai dengan 21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah. Berarti sampai tamat pendidikan SMA atau SMK untuk mendukung pelaksanaan pendidikan universal atau rintisan wajib belajar. Kemudian mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah. Itu adalah tujuan dari PIP. Tujuan yang dari berikutnya adalah menarik siswa yang putus sekolah. Ditarik kemana? Tapi diarahkan untuk sekolah yang non formal, mungkin ke BLK, ke PKBM, paket itu ya, arahannya ke sana ya. Kemudian siapa sih yang mendapatkan prioritas penerima layanan PIP Dikdasmen? Dikdasmen ini masih pendidikan dasar dan menengah, berarti sasarannya kalau kita yang SMP berarti siswa kita. Yang pertama adalah peserta didik pemegang KIP. Jadi yang punya KIP itu menjadi prioritas yang pertama. Yang kedua yaitu peserta didik dari keluarga miskin dengan pertimbangan khusus.
Ya nanti bakal dijelaskan lebih jauh oleh narasumber kita untuk yang penanggung jawab di sekolah kita yang menangani, yang mengampu tentang KIP. Syaratnya apa aja sih yang pertimbangan khusus, nanti mungkin bakal dijelaskan lebih lanjut. Kemudian peruntukan bantuan PIP ini sebenarnya untuk apa sih? Jadi untuk gambaran lagi, untuk sama-sama membuka lagi sebenarnya untuk apa? Ya biar sebenarnya sesuai dengan arahan dan tidak lari kemana-mana. Karena PIP ini program Indonesia Pintar untuk kependidikan, berarti arahannya yang pertama diharapkan dari bantuan yang sudah cair itu dapat digunakan untuk membeli buku, alat tulis, kemudian membeli pakaian seragam sekolah boleh, beli seragam boleh, berarti dari sekolah boleh ya Pak Ali sebenarnya ya, mengadakan beli seragam ya. Jadi sekolah kita masih mempertimbangkan karena pandemi COVID, takut orang tua keberatan, kita masih mengalah dulu dari seragam. Sebenarnya ini memang karena seragam itu tidak dari bos, tidak dianggarkan dari bos. Ini membeli pakaian seragam sekolah dan perlengkapan sekolah, membiayai transportasi, mungkin yang ke sekolah dia naik angkot atau naik ojek, kemudian untuk uang saku peserta didik, kalau sekarang ini kan nggak ada nih transportasi, uang saku, pandai-pandailah dialihkan untuk pembiayaan pendidikan. Kemudian untuk biaya kursus atau les tambahan, boleh. Kalau uangnya masih ada silahkan mau ikut les boleh. Biaya praktek tambahan, jadi ada kegiatan praktikum, arahan dari sekolah. Sebenarnya kalau sudah dapat KIP nggak ada lagi alasan nggak ada dana. Harapannya seperti itu. Intinya yang mendapatkan KIP ini tetap support untuk pendidikan, untuk anak-anak kita, pinter anak kita, sekolahnya langgeng, nanti kedepannya pun dia lebih bagus lagi dan mendapatkan mungkin pekerjaan yang lebih bagus lagi juga. Dan intinya kalau dia dapat kerja yang bagus itu kembali ke kita juga. Kalau kami sebagai guru ini cuma ikut senang ketika mungkin anak didik kami bisa menjadi seseorang yang lebih bagus lagi gitu kan, lebih sukses dari kami cuma numpang senang aja, alhamdulillah. Yang paling senang kan orang tua ya, jadi mohon untuk diarahkan sesuai dengan arahan yang dari kementerian. Kemudian untuk pembatalan KIP bisa dibatalkan nih. Pembatalan KIP ini jika meninggal dunia, putus sekolah, sudah dipaksa nih nggak mau sekolah, berarti nggak dapat lagi KIP. Kemudian tidak diketahui keberadaannya, karena memang terkadang ada sih nomor HP-nya ganti-ganti terus, rumahnya mungkin masih ngekos pindah-pindah, akhirnya nggak terlacak ya kan, nggak terlacak itu kita bisa batalkan. Kemudian menolak menerima KIP, mungkin sekarang sudah mulai mapan ekonominya, sudah mulai bagus, ditolak. Silakan boleh. Kemudian tidak lagi memenuhi ketentuan prioritas sasaran sebagai penerima PIP disbursement, ya, tidak sesuai dengan kriteria. Kemudian tercatat sebagai data ganda penerima PIP. Jadi itulah. Jadi KIP yang sudah dibagikan, PIP itu nanti bisa dibatalkan. Dan uangnya kemana kalau dibatalkan? Untuk sekolah enggak Bapak Ibu, semua kembali ke kas negara. Sekolah hanya membantu saja. Bagaimana proses pencairannya pun sekolah hanya mengarahkan saja, ya tidak ada uang yang masuk ke sekolah sepeser pun nggak ada. Jadi untuk yang kegiatan sekarang ini nanti ke narasumber yang lebih lanjut, tidak banyak saya sampaikan di sini. Yang pertama mengenai penyaluran dana, bagaimana sih proses penyaluran dana PIP, kemudian bagaimana proses penarikan dananya, dan bagaimana kok KIP itu kembali ke kas negara. Mungkin untuk lebih jelasnya dengan yang aturan-aturan yang terbaru sekarang, kenapa sih Bapak Ibu harus lapor ke sekolah? Ini yang bingung, dan siapa sih yang harus lapor ke sekolah? Nah inilah yang nanti kita sama-sama kita pahami bersama biar tidak ada gagal paham. Sekali lagi mungkin yang join di sini kalau anaknya mohon orang tuanya dipanggil jadi tahu ya nak. Jadi tidak ada gagal paham di sini. Sebenarnya siapa sih? Malah ada yang nanya, Kak saya kok nggak dapat, bukan arahnya ke sana. Jadi sama-sama kita pahami sekarang, mungkin nanti tanya boleh, kok nggak dapat, boleh, karena kalau masih berhak ya silahkan, nah ditanyakan boleh. Kemudian yang jelas kita sekarang ini fokus sebenarnya itu, yang diinginkan sekarang itu apa sih? Yang sudah di-share-kan di 29 di grup-grup kelas itu maunya gimana sih? Nah itu sama-sama kita klarifikasi sekarang. Mungkin ini aja dari saya, untuk selebihnya
tentang bagaimana mungkin program dari pemerintah, kelanjutannya, kebijakan-kebijakan baru dari pemerintah, itu yang jelas untuk kebaikan kita bersama, sama-sama kita dukung, sama-sama kita support. Mungkin dari saya sampai sini, mudah-mudahan sedikit jadi berkah buat kita semuanya. Kalau ada salah khilafnya mohon maaf, dan sekali lagi salam dari kepala sekolah karena kali ini tidak bisa bergabung karena mertuanya baru meninggal ya, lagi bila suangkawa, mertuanya baru meninggal jadi tidak bisa bergabung di sini. Jadi Bapak Kepala Sekolah nitipkan salam buat semuanya. Saya harap tidak mengurangi efektivitas atau kegiatan kita ini tetap bisa berjalan dengan lancar walaupun beliau tidak bisa bergabung pada kegiatan kali ini. Sekali lagi dari saya sampai sini, kalau ada salah khilafnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Kurikulum kita, Ibu Ida Lestari, tentang pemaparan yang sudah disampaikan bahwasannya pelaporan PIP ini memiliki peraturan terbaru. Nah, jadi di sini akan lebih detail lagi, akan diberitahu dan diinfokan oleh narasumber kita. Lebih dan kurang kepada Pak Ali dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih Ibu Rani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Ibu Ida Lestari. Yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru dan Wali Kelas, serta Bapak Ibu orang tua dan siswa-siswi anak Bapak yang Bapak banggakan. Tiada kata yang patut kita ucapkan di pagi yang cerah ini kecuali puja dan syukur kita atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul secara virtual, secara daring di ruang rapat virtual SMP Negeri 29 Batam. Selawat beriring salam atas junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menghantarkan kita dari alam jahiliyah ke alam intelektual. Izin Bu Ida ya untuk melanjutkan. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini sengaja kami melakukan sosialisasi ini dalam rangka banyaknya perubahan mekanisme tentang program Indonesia Pintar, sehingga Bapak Ibu orang tua serta anak Bapak perlu mengetahui hal tersebut. Dan di sini Bapak sosialisasikan ini memperpanjang informasi dari webinar nasional waktu pada Kamis 20 Mei 2021. Di sana telah dijelaskan secara runtut, secara jelas bagaimana regulasi dan kebijakan PIP Dikdesmen. Jadi di sini kami akan menyampaikan juga kepada Bapak Ibu guru dan orang tua serta anak-anak kami yang kami banggakan. Sehingga pada saat ada informasi terkait dengan PIP itu sudah bisa dipahami, tidak gagal paham, sebagaimana telah sebelumnya ada beberapa informasi yang kami sampaikan lewat WhatsApp group. Jadi Bapak Ibu, pastikan Bapak Ibu bergabung di grup WhatsApp sekolah kita, anak-anak kita dan kelas anak-anak kita. Karena di grup WhatsApp itu Bapak Ibu perlu ketahui yang hadir adalah tim kurikulum, tim kesiswaan, guru mapel, wali murid, siswa, dan perwakilan komite sekolah. Jadi betul-betul kita kawal bersama
proses pembelajaran di SMP Negeri 29 Batam sehingga tidak ada learning loss, tidak mengikuti pembelajaran. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini lebih khusus untuk yang hadir di sini memiliki KIP, PIP, PKH, KKS dan atau yang memiliki buku rekening dan pernah menerima PIP tetapi kartu PIP-nya tidak ada. Itu masuk di sini. Dan kemudian seharusnya ikut juga bergabung siswa pengusulan baru Bapak Ibu. Jika ada kerabat, saudara, tetangga yang memang layak untuk menerima PIP seharusnya masuk di sini. Tetapi takutnya kami terlalu banyak ikut sehingga terlalu serentak gitu. Artinya kami pelan-pelan untuk sosialisasikan yang pengajuan baru. Kemudian Bapak Ibu, ini dia regulasinya. Yang pertama adalah Permendikbud nomor 10 tahun 2020 dan Perjesmen nomor 7 tahun 2021. Ada 2 tahun berturut-turut pengaturan tentang PIP. Itu dia dasar hukumnya Bapak Ibu, karena selama ini banyak permasalahan yang terdapat di pencairan dan pelaporan PIP sehingga diatur dalam sebuah Permendikbud terbaru tahun 2020 dan Persesjen nomor 7 tahun 2021. Di sini saya akan menyampaikan saja poin-poin yang penting Bapak Ibu. Siapa penerima PIP? Yang pertama Bapak Ibu, penerima PIP adalah siswa dari keluarga miskin atau rentang miskin yang tercatat di DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, yang memiliki PKH, KKS, dan ada kartu sebelumnya juga. Itu sudah jika terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Nasional, itu maka itulah yang akan menerima PIP secara langsung pada desil 1 sampai D4. Maksudnya desil 1 sampai 4 itu kategori 1 sampai kategori 4 yang diambil, karena ada DTKS sampai desil 10. Yang kedua adalah siswa dari keluarga miskin, rentang miskin yang diusulkan oleh Dinas Pendidikan dan pemangku kepentingan. Ini yang saya maksud tadi. Jika ada kerabat, keluarga, saudara yang memang layak untuk menerima PIP, yuk kita usulkan oleh Dinas Pendidikan dan pemangku kepentingan. Dalam hal ini melalui sekolah. Nanti saya akan bahas bagaimana syarat-syaratnya. Itu Bapak Ibu ya yang penerima PIP. Kebijakan penyaluran dana PIP di sini perlu diperhatikan baik-baik Bapak Ibu. Penyaluran dana PIP hanya kepada penerima PIP yang telah memiliki rekening aktif. Rekening aktif Bapak Ibu. Seluruh penyaluran dana dilakukan hanya kepada penerima dengan status rekening aktif yang ditetapkan dalam SK pemberian PIP. Penerima yang belum memiliki rekening aktif dimasukkan dalam SK nominasi penerima PIP. Di sini Bapak Ibu, dalam bulan yang lalu saya memberikan pengantar ke BRI Unit Jodoh. Itu masuk dalam kategori SK nominasi penerima PIP, calon penerima PIP. Karena pemerintah berdasarkan peraturan pemerintah bahwa penerima PIP adalah memiliki rekening aktif. Walaupun memiliki PIP tetapi tidak memiliki rekening aktif, maka tidak akan pernah mendapatkan PIP. Jadi
sebelum regulasinya di sini diberikan PIP jika rekeningnya sudah aktif. Ada beberapa orang, ada hampir 100 orang siswa kami yang diberikan pengantar dan sudah bolak-balik juga ke bank menanyakan perihal saldonya. Perlu saya jelaskan di sini Bapak Ibu, kemarin beberapa hari yang lalu saya ke bank. Saya tidak terlintas untuk memfoto diri saya ke bank, memperlihatkan kalau bagaimana sekolah mengawal dan membantu. Nah, di sini ternyata Bapak Ibu, sebagaimana peraturan pemerintah, yaitu calon penerima PIP itu memiliki rekening aktif. Jadi yang saya berikan itu masuk SK nominasi. Jadi harus aktifkan dulu rekeningnya. Sudah aktif baru diberikan PIP-nya. Nah, pemberian PIP-nya kapan? Nanti saya akan perlihatkan periode-periode pencairannya Bapak Ibu. Nah, kemudian yang berikutnya SK pemberian PIP. Ada 200 lebih siswa yang diumumkan di grup WhatsApp Bapak Ibu, ya, yang ada listnya, yang ada nama-namanya di sana. Itu adalah sudah SK pemberian PIP, sudah di rekeningnya. Namun Bapak Ibu, saya di sini dibuat kerepotan ya. Lapor, WA, telepon, mohon maaf, sampai waktu istirahat pun di teleponnya, di WA-nya Bapak Ibu sangat sekali terganggu. Tetapi apa boleh buat, ini adalah tugas negara, amanah dan tanggung jawab yang harus saya layani bersama dengan kawan-kawan. Yang beredar di grup yang saya sampaikan pengumuman itu adalah itu yang sudah memiliki SK penerima PIP, dananya sudah masuk per tanggal 16 bulan 4 2021 sampai saat ini. Nah, yang saya perlu jaring di sana adalah yang belum mencairkan. Jadi Bapak Ibu, nama-namanya ada di sana, tetapi sudah mencairkan pada pertanggal 16 bulan 4 2021. Itu nggak perlu lapor bilang saya ada nama saya. Cukup sudah mengatakan saya sudah mencairkan. Jadi Bapak Ibu yang ada namanya lalu belum mencairkan, maka segera cairkan. Cara menceknya adalah lihat tanggal transaksi pencairannya. Jika sebelum 16 bulan 4 2001 belum mencairkan dan ada namanya, maka dia berhak mencairkannya di Bank BRI Unit Jodoh. Saya akan bahas tuntas sebentar, ada poinnya. Yang kemudian yang kedua adalah SK pemberian PIP. SK pemberian PIP itu adalah pemerintah mengeluarkan surat keputusan bahwa ini namanya penerima PIP, bukan lagi nominasi. Sudah diterbitkan penerima PIP, artinya sudah aktif rekeningnya, sudah diaktifasi rekeningnya, baru dia ada uang masuk ke rekening yang sudah diaktifasi. Yang ketiga adalah SK nominasi penerima PIP, artinya adalah usulan dari sekolah, usulan dari dinas pendidikan setempat ke pemerintah pusat, akan di SK-kan kembali menjadi nominasi penerima PIP. Kemudian ini Bapak Ibu SK nominasi. Ini yang telah saya berikan pengantar dan sudah mengaktifasi rekeningnya. Ini dia periodenya. Periode terakhir untuk aktivasi pada periode 1 yaitu tanggal 20 Juni. Yang keluar nama-namanya sebagai nominasi tanggal 20 Juni terakhir, pencairannya itu pada tanggal 25 Juni ke atas, sekitar tanggal 30 Juni. Nah, yang saya berikan baru-baru beberapa minggu yang lalu, itu kita berada di periode kedua. Terakhir aktivasi pada tanggal 5 Agustus.
5 Agustus Bapak Ibu ya. Saya lihat ini kita di 29 hampir selesai semua. Ada beberapa orang saja yang belum aktivasi. Terakhir 5 Agustus aktivasi rekening. Lalu setelah diaktifasi, lalu dievaluasi oleh pemerintah pusat. Diperkirakan surat keputusan pencairannya itu adalah tanggal 10 Agustus Bapak Ibu. Jadi yang bolak-balik ke bank, mohon maaf Bapak Ibu, jangan dulu ya. Kita sudah proses di sekolah, di bank sudah proses aktivasi, kemudian pemerintah akan mengevaluasi, dan terakhir aktivasi pada tanggal 5 Agustus. Ini sebentar saya akan perlihatkan nama-nama yang belum aktivasi, selesaikan sebelum tanggal 5 Agustus. Perkiraan SK-nya adalah 10 Agustus. SK pemberian PIP-nya 10 Agustus. Dan perkiraan pencairannya itu antara 10 Agustus ke 15 Agustus. Jadi di atas tanggal 10 ya Bapak Ibu baru cek ke bank yang periode 2 ini itu tahap 7 ya. Periode kedua ini adalah tahap 7. Tahap sebelumnya itu tahap 1 dan 4. Yang saya berikan di pengumuman list nama-nama di grup WA kelas itu adalah tahap 1 dan 4. Kemudian 29 masuk lagi di tahap ke-7, yaitu masuklah peraturan baru, yaitu memiliki rekening aktif, yaitu terakhir diaktifasi tanggal 5 Agustus dan perkiraan SK pencairannya tanggal 10 Agustus. Jadi Bapak Ibu mohon maaf, saya sudah konfirmasi ke bank, nggak usah lagi ke sana cek, mohon tanggal 10 Agustus ke atas baru dicek. Periode ketiga untuk nominasi 30 September terakhir. Yang mana masuk ke periode ketiga Bapak Ibu? Yaitu Bapak Ibu yang belum masuk di nominasi tahap 7. Artinya yang belum terima PIP. Pak, kok saya kosong? Kok saya nggak ada saldo? Kok nggak pernah dapat? Itu kita akan bahas hari ini apa alasan-alasannya. Yang akan mendapatkan nominasi periode ketiga itu yang diusulkan sekarang ini dan yang belum pernah mendapatkan PIP. Mohon Bapak Ibu saya tegaskan sekali lagi mengenai dapat atau tidak PIP bukan dari pihak sekolah yang menentukan. Kami hanya mengusulkan melalui Dapodik, data pokok peserta didik. Di sana akan diusulkan apakah layak menerima PIP, layak. Berikan buktinya kenapa dia layak. Seperti itu Bapak Ibu. Sehingga diteruskan ke dinas pendidikan ke pusat. Nah untuk periode ketiga tak setelah tahap 7 itu Bapak Ibu anaknya yang belum mendapatkan, semoga masuk di periode tersebut Bapak Ibu ya. Jadi yang belum mendapatkan PIP yang dari kelas 7, dari kelas 8 bisa saja nanti masuk di periode berikutnya. Kita berdoa bersama supaya masuk menjadi nominasi calon penerima PIP pada periode 3 yaitu 30 September sampai 5 Oktober. Itu Bapak Ibu. Jadi mohon dipahami bersama yang baru-baru periode ke tahap 7 ini adalah masuk ke periode ketiga. Tahap berikutnya itu pada 30 September. Yang masuk di tahap berikutnya itu adalah yang belum pernah mendapatkan dan diusulkan sekolah. Kemudian yang berikutnya, ini dia Bapak Ibu yang poin penting. Yang pertama, penerima PIP yang masuk SK nominasi segera melakukan aktivasi rekening. Jika tidak melakukan aktivasi rekening 108 hari diberikan waktu, maka calon penerima PIP di cancel.
108 hari 108 hari. Yang kedua, setelah ditetapkan menjadi penerima PIP dan telah mencairkan, diharapkan untuk lapor diri dengan melampirkan fotokopi halaman nomor rekening dan halaman saldo. Ini perlu digarisbawahi Bapak Ibu ya. Jika sudah, mohon maaf Bapak Ibu, tahap 1 dan 4 kami belum umumkan, Bapak Ibu sudah mencairkan di rekeningnya di BRI. Itu yang kami sangat sedihkan Bapak Ibu. Kenapa? Setiap Bapak Ibu mencairkan, laporan pertanggungjawabannya itu adalah sekolah. Sekolah dituntut untuk membuat laporan pertanggungjawaban ke pemerintah pusat bahwa PIP-nya sudah cair. Sementara komunikasi dengan sekolah, dengan orang tua tidak ada Bapak Ibu. Kami belum umumkan, Bapak Ibu sudah mencairkan tersendiri di rekeningnya masing-masing. Tapi tidak masalah buat kami. Nah, kenapa Bapak Ibu di sini saya tegaskan wajib lapor diri? Karena yang ditanya KPK adalah kepala sekolah dan guru-guru yang ada di sekolah tersebut. Jika kami tidak lakukan pelaporan ke pusat, maka dianggap dananya di sekolah tidak disalurkan. Artinya sekolah tidak memberikan sosialisasi kepada orang tua, atau sebaliknya orang tua tidak menyampaikan ke sekolah bahwa sudah mencairkan dana tersebut. Jadi Bapak Ibu, untuk periode 1, 4, dan 7 yang kita tunggu cair, ketika sudah melaporkan, mencairkan, wajib lapor. Jika tidak melapor Bapak Ibu, mohon maaf, Ibu tidak akan mendapatkan periode berikutnya. Kenapa? Karena tidak kami laporkan ke pusat. Kalau sudah dicairkan, kami tidak ada laporan pertanggungjawabannya. Nah, fotokopinya Bu, kami scan Bapak Ibu ya. Kami scan, kami kirim ke sana. Bukti pertanggungjawaban, laporan pertanggungjawaban sekolah ke pemerintah pusat bahwa dananya sudah dicairkan oleh pemilik rekening. Itu betapa beratnya Bapak Ibu ya. Betapa beratnya kerjaan kita sekarang ini, pihak sekolah harus melaporkan. Mohon maaf Bapak Ibu, semua dilakukan ikhlas lillahi ta'ala. Tidak ada kami dapat sepeser pun, tetapi kami jadikan ini sebagai ladang pahala untuk kami semua. Kemudian Bapak Ibu, jika tidak melapor, maka terkendala pada penyaluran tahap berikutnya seperti yang saya jelaskan, maka tidak akan bisa mendapatkan PIP tahap berikutnya. Kenapa? Karena tidak masuk di daftar usulan lagi. Kenapa tidak daftar usulan lagi? Karena tidak ada lapor diri. Gitu Bapak Ibu ya. Kemudian data terbaru adalah sekarang ini yang saya sudah berikan pengantar dan sudah aktivasi adalah namanya tahap ke-7 dengan sistem aktivasi rekening. Ini yang masuk ke peraturan pemerintah terbaru. Sudah masuk di situ prosesnya. Kemudian yang memiliki kartu perlindungan sosial, datanya sudah langsung sinkron ke DTKS. Yang orang tuanya punya PKH, KIP itu sudah sinkron langsung ke Kementerian Sosial dengan Kementerian Pendidikan. Bapak Ibu, otomatis. Kemudian mulai tahun ajaran baru ini Bapak Ibu akan didata, kami dari pihak sekolah akan mendata kembali untuk memverifikasi akurat data dengan mengumpulkan. Ini Bapak Ibu ya, untuk semua penerima PIP, PKH, KIP mengumpulkan fotokopi KIP, mengumpulkan fotokopi KIP, PKH, KKS, atau buku tabungan yang dimiliki tetapi tidak memiliki kartu KIP. Itu Bapak Ibu dikumpulkan dengan rapi ke
wali kelasnya masing-masing. Itu ya Bapak Ibu ya. Mulai tahun ajaran ini pusat berbenah, kami pun dari sekolah berbenah merapikan administrasi, yaitu mengumpulkan fotokopi PKH, KIP, KKS, buku tabungan dengan fotokopinya Bapak Ibu jangan yang kecil-kecil ya Bapak Ibu ya, nggak usah dipotong. Jika memiliki KIP, PKH di satu tempat aja, satu lembar kertas. Dalam satu lembar kertas itu sudah ada KIP-nya, PKH-nya, buku tabungannya. Jadi tidak terpisahkan. Jadi bentuk kertasnya A4, satu lembar, nggak perlu digunting Bapak Ibu. Ini jelas ya Bapak Ibu. Nah kemudian dikumpulkan pada wali kelasnya masing-masing. Kami berikan waktu mulai hari Senin sampai hari Jumat. Mohon bantuan Bapak Ibu wali kelas, ya Bapak Ibu wali kelas, mohon bantuannya untuk mengkawal pengumpulan berkas ini. Diingatkan terus anak kita. Batasnya sampai hari Jumat. Kemudian yang berikutnya, usulan baru PIP Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Usulan baru PIP. Ini untuk saudara ibu, tetangga, kerabat, anak-anak kawannya yang merasa pantas, yaitu silahkan mengajukan dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu ditandatangani oleh kelurahan dan kecamatan setempat. Dikumpul kepada saya langsung Bapak Ibu ya, yang pengusulan baru silahkan mengajukan dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu yang ditandatangani diketahui oleh kelurahan setempat dan kecamatan setempat. Langsung dikumpul kepada saya. Pasti ada yang bertanya nih, apakah melalui RT RW? Itu bukan urusan kami Bapak Ibu ya, kami tidak tahu itu. Itu regulasinya oleh kelurahan. Mungkin kelurahannya boleh atau tidak, itu tergantung kelurahan. Kami hanya membutuhkan surat keterangan tidak mampu tersebut Bapak Ibu. Kemudian berikutnya adalah penyelesaian pelaporan penerima PIP tahap 1 dan 4 sebagaimana telah diberikan pada pengumuman daftar penerima PIP pada grup WA kelas, yaitu pencairan pada tanggal 16 bulan 4 2021 sampai sekarang. Ini Bapak Ibu penting, yang ada namanya pada daftar pengumuman tersebut lalu sudah mencairkan, silahkan mengumpulkan fotokopi buku tabungan halaman nomor rekening dan halaman saldo. Ini Bapak Ibu ya, terpisah dengan yang tadi Bapak Ibu ya, yang perapian data tahap 1 dan 4 Bapak Ibu, yang ada nama-namanya saya share, suruh melapor lewat WA. Ternyata banyak yang WA ke saya, lapor, saya sudah mencairkan. Ternyata kan bukan di nomor saya Bapak Ibu. Ada nomor WA tersendiri lapornya. Dan banyak lewat saya lapornya. Nah sekarang Bapak Ibu yang sudah mencairkan, cara melihatnya adalah, yaitu lihat Bapak Ibu transaksi pencairan terakhir pada kolom tanggal. Kalau sudah di atas tanggal 16 bulan 4 2021, itulah yang masuk. Silahkan fotokopi buku tabungannya halaman nomor rekening dan halaman saldo.
fotokopinya 1 lembar Bapak Ibu ya. Ada 2 yang difotokopi dibuat dalam 1 lembar. Yaitu paling atas nomor rekeningnya, kemudian yang di bawahnya adalah kolom saldonya Bapak Ibu. Iya Bapak Ibu, sudah banyak yang WA ke saya lapor, saya sudah mencairkan. Maksudnya sudah mencairkan di sini pada periode tahap 4 dan 1, yaitu di atas tanggal 16 bulan 4 2021 sampai sekarang, karena ada yang baru mencairkan kemarin ya Bapak Ibu, dan bahkan masih ada juga yang belum mencairkan. Jadi yang saya share itu bukan penerima PIP yang baru Bapak Ibu ya. Jadi itu adalah tahap 4 dan 1. Jika sudah mencairkan di antara tanggal 16 bulan 4 2021 sampai sekarang, jika sudah mengambil uangnya, silahkan difotokopi buku tabungannya dan dikumpul pada tempat yang telah disediakan, yaitu di depan pagar security ada keranjang di sana. Silahkan diletakkan di situ. Tidak digunting fotokopinya, tidak dipotong Bapak Ibu, cuma 1 lembar saja, yaitu halaman nomor rekening dan halaman saldo untuk kami laporkan ke pusat kalau Bapak Ibu sudah mencairkan pada tahap 1 dan 4. Ketika Bapak Ibu lalai tidak mengumpulkan, tidak masalah. Jadi tidak masalah Bapak Ibu, tapi jangan lagi berharap terima PIP. Putus PIP-nya Bapak Ibu kalau tidak mengumpulkan. Jadi saya mohon dengan sangat segera diselesaikan. Kami berikan waktu hari Senin sampai hari Jumat. Begitu selesai fotokopi, datang, letakkan, pulang, nggak perlu bertanya. Jadi tidak ada penumpukan. Ada sekitar 200 orang ini. Datang, letakkan, pulang, nggak perlu bertanya lagi karena sudah jelas, yaitu mengumpulkan fotokopi halaman depan dan halaman saldo dalam 1 halaman. Dimulai pada hari Senin sampai hari Jumat. Jika Ibu tidak mengumpulkan, mohon maaf, tidak akan masuk lagi menjadi penerima PIP tahap berikutnya, karena tidak lapor diri, tidak ada laporan pertanggungjawabannya. Kemudian selanjutnya, yang ada namanya pada pengumuman tersebut lalu belum melakukan transaksi pencairan pada buku tabungannya yang dimiliki, mohon koordinasi dengan saya, yaitu untuk mencocokkan nomor rekeningnya atau tanggal transaksinya. Ini kami berikan lagi Bapak Ibu. Jika ada namanya di daftar pengumuman Bapak Ibu, anaknya jika belum melakukan transaksi di periode 16 bulan 4 2021, artinya di bawah 2021 bulan 4, itu silahkan koordinasi dengan saya untuk kita cocokkan nomor rekeningnya. Apakah sama dengan di buku tabungan atau beda? Jika beda, saya akan berikan pengantar. Kemudian saya akan mencocokkan tanggal transaksinya. Jangan sampai Bapak Ibu tidak melihatnya. Kemudian setelah dicocokkan Bapak Ibu, maka segeralah ke unit jodoh untuk mencairkan dana tersebut sebelum ditarik negara. Itu Bapak Ibu ya. Saya ulangi kembali. Yang ada namanya pada daftar pengumuman di grup kelas dan belum mencairkan dana pada periode tanggal 16 bulan 4 2021 sampai sekarang, segera koordinasikan dengan saya untuk kita cocokkan nomor rekening dan tanggal pencairannya Bapak Ibu. Dan setelah itu Bapak Ibu, saya tekankan sekali lagi, untuk mengecek ini
yang nama-namanya ada tadi lalu belum melakukan transaksi, yaitu ada pada list, betul-betul ada pada list nama pengumumannya, di pengumumannya. Jika tidak Bapak Ibu, tidak ada namanya, nggak perlu WA ke saya, nggak perlu telepon saya. Itu yang saya tegaskan. Jika nama-namanya tidak ada di pengumuman, nggak perlu tanya ke saya mencocokkan nomor rekening Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu ya, jelas ya. Jika untuk melakukan nomor rekening dan namanya ada pada list dan belum melakukan transaksi, silahkan konfirmasi ke saya. Jika tidak ada namanya Bapak Ibu pada list, mohon maaf, tidak perlu melakukan pengecekan, tidak perlu lapor diri ke saya. Fokus saja Bapak Ibu mengumpulkan berkas dan mengumpulkan pemutahiran datanya. Itu Bapak Ibu ya. Sekali lagi saya ulang Bapak Ibu, karena mohon maaf Bapak Ibu, kami juga banyak kerjaan, kami mengajar di sekolah, banyak kami siapkan. Di rumah juga kami bersama keluarga. Perlu kami tekankan Bapak Ibu, kami layani Bapak Ibu sampai jam 12 malam kami layani. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, saya tegaskan, jika namanya tidak ada di list yang di pengumuman sebelumnya di kelas, tidak perlu koordinasikan dengan saya, dengan kami Bapak Ibu. Ibu fokus saja pemutahiran data, yaitu mengumpulkan data-data yang diminta. Yaitu ada dua Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah seluruh pemegang kartu perlindungan sosial, buat fotokopinya, kumpulkan ke wali kelas masing-masing. Nanti wali kelas akan membuat tekniknya seperti apa. Karena kita PPKM level 4, jadi pastinya Bapak Ibu hanya mengantar kemudian langsung pulang, mengantar pada tempat yang disediakan oleh wali kelas. Yang kedua adalah lapor diri yang sudah mencairkan pada periode 16 bulan 4 2021 sampai sekarang. Itu Bapak Ibu ya, sudah jelas. Kemudian yang berikutnya, yang belum aktivasi Bapak Ibu, ini dia anak kita. Mudah-mudahan hadir di sini bersama wali kelasnya dari kelas 7I. Dari kelas 7I Sahali Pausan Yasir. Ini kalau tidak aktivasi sampai tanggal 5 anak Bapak, kamu akan masuk di daftar tunggu pada periode 3. Kalau juga tidak diaktifasi, maka kamu dibatalkan menjadi calon penerima. Ini dari kelas 7D Rayasa. Ini sudah beberapa hari yang lalu diumumkan di grup kelas. Tidak ada juga datang ke sekolah, tidak ada konfirmasi juga. Di pengumuman kelas langsung hubungi Pak Ali ya Bu Rani ya. Iya, yang belum aktivasi. Kemudian Fajar dari kelas 7I. Asal dari 7I, sekarang kelas 8. Mohon segera yang mengenal beliau disampaikan. Ini kelas 9 dari kelas 8B, Romeo Abraham. Mohon untuk segera dilakukan aktivasi dengan mengambil pengantar lewat sekolah. Dari 8A juga, kelas 9 sekarang, Muhammad Fitri Fajri. Kemudian dari 8F sekarang kelas 9, Pausi Nofrizal. Dari 8D, Yuri Adelia Nurul. Dari 8E, Putri Fadzila. Kemudian dari 8D, Aziz. Ini sudah informasi sudah dari dulu saya sudah sebarkan. Kemudian beberapa hari yang lalu juga, setelah saya berikan beberapa hari yang lalu, yang merah-merah ini itu yang kemarin ngambil berkasnya dan sudah teraktivasi di BRI. Ini mohon yang mengenal anak Bapak, orang tuanya disampaikan
Oke, Bapak Ibu, demikian pemaparan yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga dimaklumi dan dikerjakan Bapak Ibu demi kelancaran pelaksanaan PIP di SMP Negeri 29 Batam. Kami Bapak Ibu selalu berjuang mengajukan dan memberikan pelayanan yang baik Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu bisa dengan nyaman mencairkan PIP-nya. Bahkan saya siap mengkawal sampai ke Bank BRI, dan semua kami lillahi ta'ala mengerjakannya untuk keikhlasan saja Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jangan takut, jangan sungkan. Oke, demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih kepada Pak Ali selaku narasumber kita ya. Anak-anak ibu semuanya pastikan masih berada di ruang maya, karena memang ini informasi yang sangat yang benar-benar sangat penting untuk kita semua. Bahwasanya berdasarkan Permendikbud nomor 10 tahun 2020 yang telah disampaikan oleh Pak Ali, memang benar adanya bila tidak ada pelaporan setelah pencairan dana PIP, pelaporannya otomatis pelaporannya ke sekolah. Nah, tidak ada pelaporan, jadi mohon maaf dananya atau PIP selanjutnya tidak bisa dapat. Ya, jadi Bapak Ibu semuanya mohon kembali kita ikuti prosedur yang ada ya. Jadi memang kita harus berkiblat kepada peraturan pemerintah kita. Oke, baik Bapak dan Ibu, untuk hari ini ada sesi tanya jawab. Bila ada pertanyaan yang ingin disampaikan, dipersilakan. Bapak Ibu wali murid dipersilakan, karena di sini Pak Ali siap membantu kita. Oke, dipencet ininya Bu ya, high-strand-nya ya, angkat tangannya ya. Diklik angkat tangannya biar kami on-kan mikrofonnya. Sekarang Bapak Ibu kan nggak bisa on nih, kami kunci. Silakan yang mau bertanya kami akan buka. Oke, kalau nggak bisa saya buka sekarang, tapi yang membuka yang bertanya saja ya. Oke, yang membuka yang bertanya saja. Oke, silahkan Bapak Ibu. Ya baik, Yang itu tadi Radit. ada Radit ya. Ya silahkan di-on-kan mikrofonnya Radit. Oke, silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya itu waktu pencairan kartu KIP-nya itu kan kita ngambilnya di ATM. Otomatis kan keterangan saldonya nggak ada Pak. Itu bagaimana ya Pak? Nanti mau difotokopinya. Oke, Bapak Ibu, terima kasih pertanyaannya. Jawab Buran ya. Ya. Oke. Yang mencairkan ATM yaitu fotokopi yang dilaporkan adalah fotokopi buku tabungan halaman depan dan struk penarikan. Struk penarikan. Jadi pastikan Bapak Ibu ada struknya ya. Kalau tidak ada struknya, mau tidak mau Ibu harus ngeprint dulu lagi anunya. Print dulu buku tabungannya. Iya, seperti itu. Baik Pak, baik. Berarti harus print dulu ya Pak ya. Ya Ibu, harus di-print dulu ya. Oke, selanjutnya ada lagi yang ingin bertanya Bapak dan Ibu. Ya Bapak dan Ibu, silahkan. Iya, dari orang tua Mahdalena ya. Oke, silakan Ibu, dipersilakan untuk bertanya. Saya mau tanya, Ibu Radit tadi kan dapat ATM. Emang ATM itu dari mana, Pak? Sementara kita cuma masih buku rekening, baru buku buku KIP aja kita nggak punya, cuma rekening aja. Oke, baik, akan dijawab langsung oleh Pak Ali ya. Silakan Iya, Pak Ali. baik. Terima kasih pertanyaannya yang sangat bagus sekali, Ibu mamanya Magda. Yang menerima ATM ini adalah penerima PIP yang lama, Bapak Ibu.
penerima PIP yang lama, dulu pemerintah pusat mengirimkan kartu PIP-nya, dulu KIP, sekarang PIP. KIP itu dirubah menjadi PIP dan kartu itu bisa digunakan sebagai ATM. Iya, tapi yang lama ya, yang terbaru sekarang kan kami berikan pengantar dan membuat buku rekening tanpa kartu. Jadi itu yang sekarang, karena mungkin ada buku rekeningnya, ATM-nya tapi belum sampai. Tapi setelah saya mengikuti pelatihan, itu nanti dari BRI-nya langsung mencetakkan. Nanti mungkin belum sekarang karena baru-baru ini kita mengikuti regulasi yang baru. Tapi suatu saat akan ada ATM-nya dari BRI. Seperti itu Bu Rani. Baik, terima kasih jawaban dari Pak Ali mungkin sudah dipahami ya oleh Ibu Mahdalena dari orang tua Mahdalena. Oke, Bapak Ibu ada lagi pertanyaan? Ya, sepertinya sudah tidak ada ya Pak Ali ya. Ya berarti sudah alhamdulillah untuk hari ini kegiatan sosialisasi prosedur dari pencairan PIP sudah terlaksana dengan baik, dan harapan ke depannya Bapak dan Ibu mohon diperhatikan untuk membaca informasi secara lebih detail. Jadi ketika ada informasi apalagi terutama terkait tentang PIP, jadi jangan sampai ada kelalaian di situ. Waduh, saya kurang informasi, aduh saya terlambat membaca dan lain halnya. Ya, Bapak dan Ibu. Oke, sebelumnya ada closing statement dari Pak Ali. Disilakan Pak Ali. Iya, terima kasih Ibu Rani Karnita. Di sini saya sampaikan closing statement saya, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang belum ada di tahap ketujuh ini. Tahap ketujuh ini, jangan katakan Bapak Ibu saya tidak dapat. Mungkin Ibu di tahap 1 dan di tahap 4 dapat. Jadi di tahap ketujuh ini yang belum pernah dapat. Dan mungkin yang belum sama sekali, bisa jadi dua kemungkinan. Ibu anaknya tidak lapor diri, ya. Kalau sebelum-sebelumnya tidak lapor diri kalau dia penerima PIP dan tidak terusulkan sekolah. Itu sering kejadian. Dan kemudian yang kedua Bapak Ibu, yang belum mendapat ya kita kembalikan kepada Yang Maha Kuasa. Belum rejeki. Itu saja Bapak Ibu, karena yang menentukan bukan dari pihak sekolah. Kami hanya mengusulkan. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, kami pengen Bapak Ibu ketika ada tahap berikutnya lagi cair, siap-siap ini tahap ke-7 yang nominasi, setelah mencairkan jangan tunda-tunda, langsung kumpulkan laporannya, yaitu fotokopi rekening dan fotokopi saldo terakhirnya untuk kami buat laporan pertanggungjawaban. Kemudian Bapak Ibu, yang ketiga adalah silahkan untuk memutakhirkan data untuk SMP 29 hari Senin sampai dengan hari Jumat. Silahkan dimutakhirkan datanya, silahkan dikumpulkan fotokopi yang saya sampaikan tadi. Itu fotokopi pengumpulan pertama yang diakomodir oleh wali kelas. Kemudian yang satunya lagi adalah yang sudah mencairkan pada periode tahap 1 dan 4 yang transaksi dari tanggal 16 bulan 4 2021 sampai sekarang, yang sudah mencairkan silahkan berikan laporan pertanggungjawabannya dengan mengumpulkan fotokopi nomor rekening dan saldo terakhir, dan juga dilaksanakan pada hari Senin sampai hari Jumat. Kami akan mengeksekusi, melaporkan ke pusat sehingga Bapak Ibu bisa menjadi penerima PIP berikutnya. Itu saja stok closing statement dari saya. Mohon maaf Bapak Ibu jika ada yang WhatsApp telepon ke saya tidak terlayani dengan baik. Mohon maaf sebesar-besarnya. Jadi jika ada yang mungkin tidak terbaca, terlewat, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Ali, memang luar biasa sekali ya secara mendetail yang berkaitan dengan laporan PIP ini. Jadi Ibu ketika sudah mencairkan memang harus ada tindak lanjutnya, yaitu pelaporannya. Jadi sekarang ini memang dibutuhkan adalah pelaporan. Bila tidak ada pelaporan, maka tahap selanjutnya tidak bisa cair kembali dana PIP tersebut, ya. Baik Bapak dan Ibu, untuk itu untuk hari ini kegiatan sosialisasi kita cukupkan sampai di sini. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.